Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke dalam mata kuliah portfolio management. Kita akan membahas strategi dalam portfolio management, khususnya dalam alokasi aset gitu ya. Sebelum kita masuk ke 3 major strategies dalam managing portfolio of financial asset, kita akan bahas yang namanya SAA atau strategic asset allocation. Nah, jadi setelah portfolio manager dapat SIP dari investornya, maka yang pertama harus ditentukan adalah menentukan SAA. SAA ini adalah menentukan berapa persen akan uang itu akan ditaruh di saham, berapa persen uang itu akan ditaruh di bond, berapa persen akan ditaruh di aset misalkan. Nah, ini adalah strategi jangka panjang yang disesuaikan dengan SIP, termasuk di dalamnya profil resiko, lalu tujuannya, lalu juga time horizonnya, misalkan berapa lama, 5 tahun, 1 tahun, dan seterusnya. Nah, ini tujuannya adalah memaksimalkan return based on risk tolerance yang di-state dalam SIP. Nah, kemudian contohnya misalkan di sini dananya adalah 100.000, time horizonnya 5 tahun, resikonya moderate, dan targetnya adalah 8% per tahun. Maka misalkan di sini ditetapkan saham 60%, bond 30%, kas 10%. Ya, misalkan gitu. 60.000, 30.000, dan 10.000, totalnya 100.000. Itu SAA dalam jangka panjang. Nah, tapi kemudian ada yang namanya TAA, Tactical Asset Allocation. Dalam jangka waktu 5 tahun itu, mungkin kemudian ada prediksi 3 bulan kemudian harga saham akan naik. Nah, dalam waktu 3 bulan harga saham akan naik ke depan, maka ada yang namanya TAA. Ini apa TAA? Ini menyesuaikan weight portfolio saham. Nah, di sini contohnya ya, karena yang naik adalah saham, maka yang tadinya 60%, ini kemudian naik jadi 80%. Bond ini dikurangkan jadi 15%, kas jadi 5%. Maka di sini saham naik dari 60.000 menjadi 80.000, bond 15.000, dan kas 5.000, totalnya 100.000, sama-sama 100.000. Nah, kita lihat sekarang perbandingannya antara SAA dengan TAA. Jika return dalam 3 bulan itu saham adalah naik 10%, maka dalam SAA dia akan mendapatkan 66.000. Kenapa? Karena naik 10%. Ya, bond katakan 1%, maka dia akan naik 30.300. Kas, karena kas itu tidak memiliki return, maka tetap totalnya adalah 106.300 ya. Nah, tapi karena dengan adanya TAA ya, maka kenaikan dari 60.000 ke 80.000 mengakibatkan dia akan mendapatkan 88.000. Lalu kemudian bond turun ke 15.100 dan kas itu 5.000. Totalnya adalah 108.000. Maka di sini ada 1.850 tambahan dari TAA ya dalam jangka pendek. Lalu tapi kemudian ya setelah 3 bulan akan kembali lagi ke SAA. Karena apa? Karena prediksinya hanya 3 bulan. Nah, strategi yang pertama, kita masuk ke strategi yang pertama, ini adalah buy and hold gitu ya. Buy and hold. Ini apa? Jadi pertama strateginya adalah determine the asset mix ya tadi ya. Initiate it and leave it alone over the planet horizon period. Jadi dia cuma menentukan 60% misalkan saham, 40% itu bond gitu ya. Lalu udah gitu, dibiarin aja. Jadi nggak diubah-ubah atau nggak diotak-atik selama periode tertentu, misalkan 5 tahun gitu ya. Ini jenisnya tuh strateginya inaktif atau pasif ya, with respect to rebalancing over time gitu ya. Ini cocoknya untuk investor yang jangka panjang. Ya. Lalu kemudian buy and hold ini kelebihannya apa? Dia minimum transaction cost. Jadi dia tidak mengeluarkan transaction cost yang begitu banyak gitu ya. Kenapa? Karena nggak ada perubahan-perubahan. Ya. Kekurangannya, dia kalau misalkan ada risk of poor forecast and no reactions to change environment. Jadi kalau misalkan saham itu naik atau saham itu turun, ya udah gitu, dia nggak bisa menangkap keuntungan ketika saham itu naik dan juga tidak bisa menahan kerugian ketika saham itu turun. Ya, kelebihannya adalah easy to operate and analyze gitu ya. Nah, kalau salah dalam melakukan asumsi gitu ya atau prediksi, maka kalau turun ya udah gitu, akan mengalami kerugian. Yang kedua adalah constant mix approach gitu ya. Nah, di sini constant mix ini dia adalah pendekatan aktif yang menjaga keseimbangan. Keseimbangan apa? Contoh misalkan 60% stok dan 40% bond. Nah, ini 60% 40% ini terus dijaga gitu ya. Kita lihat nanti ya. Bagaimana cara menjaga 60% 40% ini. Sebelumnya ini didesain untuk apa? Untuk proportionate representation of asset mix gitu ya. The portfolio over time. This will be maintained through period of rebalancing and transaction as asset price change ya. Jadi pokoknya kita menjaga persentase 60-40 ini misalkan gitu ya. Nah, kita lihat sekarang rebalancingnya. Kalau misalkan ada kenaikan harga saham misalkan contoh ya. Contoh di sini proporsinya adalah 60% saham, 40% bond dengan total investasi 10.000. Bisa 10.000 dolar atau 10.000 ringgit gitu ya. Jadi 6.000-nya itu adalah saham, 4.000-nya itu adalah bond gitu misalkan ya. Nah, suatu ketika saham itu naik dari 6.000 ke 7.500 gitu. Lalu kemudian karena saham itu naik dari 6.000 ke 7.500, maka totalnya nggak 10.000, totalnya naik jadi 11.500. Karena total portfolio sekarang 11.500, maka kita kembalikan ke 60%, 40%. 60%-nya dari 11.500 itu adalah 6.900, 40%-nya adalah 4.600 gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini tadi naiknya dari 6.000 ke 7.500, maka ini harus dikurang berapa nih? Harus dikurang 600, maka dijual 600, dipindahkan ke dalam bond. Jadi bondnya 4.600 ya, sahamnya 6.900. Gitu ya. Nah, ini adalah strategi ketika harga naik gitu ya. Jual untuk ambil untung, letakkan di bond. Nah, ini harus disiplin ketika harganya mahal. Disiplin saat harga mahal itu dijual.
Nah, kalau misalkan saham turun gimana case-nya? Dari 10.000 sekarang saham itu turun menjadi dibagi dua 6.000 dan 4.000 ya, dari 6.000 turun menjadi 4.500. Kita lihat sekarang ketika 4.500 saham ya harganya turun, berarti kan nilainya turun, maka totalnya dari 10.000 turun ke 8.500. Maka kemudian 60% dari 8.500 itu adalah 5.100 ya. 40% dari 8.500 adalah 3.400. Nah, ini kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dari bond uangnya diambil 600 dipindahkan ke saham. Sehingga kemudian saham menjadi 5.100 dan bond 3.400 gitu. Jadi 600-nya sekarang dipindah nih dari bond ke saham seperti itu. Ya, ini namanya constant mix seperti itu. Ya, jadi strategi ini disiplin beli saat harga saham rendah gitu. Strategi berikutnya adalah portfolio insurance. Dia merupakan strategi yang dinamis ya, sama seperti constant mix, tapi nanti kita lihat bedanya apa ya. Nah, kalau di portfolio insurance ini, dia mirip seperti asuransi. Maksud saya asuransi itu gimana? Dia berusaha untuk memastikan nilai portfolio itu tidak jatuh di bawah batas tertentu atau floor. Nanti kita akan lihat ya. Nah, di sini, di strategi portfolio ini, dia kalau misalkan harga pasarnya jatuh, kita akan menurunkan exposure kita terhadap saham. Ya, dan dipindahkan ke aset yang lebih aman seperti obligasi. Tapi kalau harga pasar naik, kita akan tambah saham kembali untuk menambah potensi return. Kita akan lihat ya. Nah, di sini contohnya adalah CPPI atau Constant Proportion Portfolio Insurance. Kita lihat di sini ada 3 komponen. Yang pertama adalah floor. Contoh misalkan dari 10.000 investasi kita, maka kita ingin melindungi berapa nilainya? 8.000 misalkan ya. 8.000 ini disebut sebagai floor. Nah, cushion ini adalah selisih investasi dengan floor. Berapa? 10.000 dikurang 8.000, cushion kita berapa? 2.000 gitu ya. Nah, lalu kemudian multiplier ya, ini adalah angka tetap yang menunjukkan seberapa agresif kita, misalkan 2 atau 3 gitu. Nah, maka di sini saham kita adalah multiplier dikali cushionnya. Katakan ke saham multiplier kita 3, sahamnya 2.000, cushionnya 2.000, maka 6.000 kita akan kita taruh di saham dan 4.000 di obligasi. Nah, perbedaannya di sini nih. Kalau misalkan tren pasar naik gitu ya, dari 6.000 ke 7.500, maka nilainya akan naik dari 10.000 ke 11.500 gitu ya. Di sini cushionnya akan naik dari 2.000 ke 3.500. Kenapa? Karena 11.500 dikurang 8.000 sama dengan berapa? 3.500. Nah, di sini alokasi saham kita akan berubah nih. Dari 3.500 dikali 3 sama dengan 10.500, kas kita sama dengan 1.000. Kita lihat perbedaannya antara 10.500 dengan 1.000 di sini ya, dengan tadi 6.000 dengan 4.000. Kita lihat ya bedanya jauh banget di sini ya. Naik dari 6.000 ke 10.500 ini beda tinggi sekali naiknya dari 6.000 ke 10.500 ya. Di sini obligasi. Obligasinya dari 4.000 ke 1.000 juga turunnya jauh sekali. Maka di sini memaksimalkan keuntungan ketika harga pasar naik. Nah, tetapi kalau misalkan trennya turun dari 6.000 ke 4.500, kita lihat ya. Di sini cushionnya cuma 500. Kenapa? Karena 4.000 ditambah 4.500 itu cuma 8.500 gitu ya. Nah, maka kemudian cushionnya dari 8.500 dikurang 8.000 sama dengan cuma 500. Sehingga kemudian harga saham yang kita alokasikan adalah 500 kali 3 sama dengan 1.500 ya, 8.500 dikurang 1.500 sama dengan 7.000 gitu. Nah, ini adalah strategi portfolio insurance gitu ya. Objektifnya is to provide participation in the high returns of the stocks and at the same time limiting the extent of downside risk gitu ya. Nah, di sini strategi portfolio insurance ini dikatakan sebagai strategi yang momentum, sedangkan strategi yang portfolio constant mix itu adalah contraction ya. Ini cocok untuk tren pasar yang naik terus gitu ya, atau turun terus ya. Ini trendingnya kuat, sedangkan untuk yang yang portfolio constant mix ini cocok untuk fluktuatif. Nanti kita akan lihat 5 kondisi market dan strategi apa yang paling cocok gitu. Nah, di sini ada 5 kondisi market dan pilihan strategi apa yang lebih tepat ya. Best itu adalah strategi yang paling bagus, mid itu adalah tengah-tengah, low itu adalah lowest ya, yang paling kecil, yang tidak efisien gitu ya. Yang pertama adalah kondisi bull market with low volatility. Ini kondisi market yang lagi bull. Bull itu artinya naik marketnya, tapi dengan kondisi volatility yang rendah. Ini ideal banget ya. Naik tapi volatility-nya sangat rendah. Nah, ini yang paling best adalah buy and hold ya. Kita lihat kenapa buy and hold ya. Buy with low volatility. Nah, di sini bestnya kenapa? Karena portfolio itu increase without any cost ya. Pokoknya kita buy lalu kita hold aja, portfolio itu udah naik ya, tapi kita nggak perlu mengeluarkan biaya transaksi gitu ya. Nah, strategi yang kedua yang lebih tidak efisien adalah TAA, Tactical Asset Allocation. Di sini kita udah bisa mendapatkan return, tapi kita ada high transaction cost-nya gitu ya. Gitu. Lalu yang paling tidak efisien adalah portfolio insurance ya. Yang paling tidak efisien adalah portfolio insurance dalam kondisi bull with low volatility. Kenapa? Karena di sini akan lowering return kita. Lalu kemudian kondisi yang kedua, bull market with volatility. Kalau misalkan kondisi pasarnya naik tapi ada volatility-nya, ini paling cocok yang pertama adalah TAA ya di sini. TAA ini paling best kenapa? Karena allocating market efficiently to capture the high return gitu. Yang kedua adalah BNH di sini ya. Yang kedua adalah BNH. Kenapa BNH? Karena value of portfolio increase ya, tetap increase. Yang ketiga adalah PINS atau portfolio insurance. Jadi intinya yang dua market atas ini, bull market with low volatility and bull market with volatility, ini intinya adalah marketnya lagi naik, jadi kita tidak perlu melakukan PINS gitu ya. Kenapa? Karena PINS ini cenderung untuk market yang turun gitu. Untuk melindungi, intinya untuk melindungi dari yang tidak baik gitu ya, tidak tren yang menurun. Sedangkan kalau misalkan lagi naik ya, maka
kita bisa menggunakan buy and hold ya, tapi kalau berfluktuatif kita menggunakan TAA. Lalu berikutnya, pasar yang ketiga adalah bear market with volatility. Nah ini, ketika kondisi pasar sedang menurun, maka yang paling tepat adalah PNS ya. Yang paling tepat adalah PNS. Kenapa? Kita lihat di sini ya. Yang paling tepat adalah PNS. Kenapa? Karena di sini protecting when market declining. Jadi PNS ini ketika marketnya sedang bear, sedang menurun dan berfluktuasi gitu ya, maka PNS ini akan melindungi ya dan memberikan proteksi terhadap penurunan tersebut. Ya tadi contohnya ya, kalau ketika lagi turun, kita akan mengalokasikan paling sedikit saham gitu ya. Kenapa kita pindahkan ke bond atau ke kas gitu ya? Kenapa? Karena ya kondisi market lagi menurun banget nih. Jadi mendingan kita nggak masuk market terlalu banyak gitu, nggak mengalokasikan untuk membelikan saham terlalu banyak. Ya kita melindungi dari penurunan pasar gitu ya. Yang kedua adalah TAA. Ya, TAA moving out best performance ya. Di sini juga apa namanya memperkecil juga TAA itu kan ya tadi ya, memperkecil saham ya dengan melihat apa namanya alokasi memperkecil alokasi saham ya, sama. Yang terakhir tentunya adalah BNH. Kenapa? Ketika pasar turun kita cuma beli dan nggak ngapa-ngapain itu rugi banget gitu ya. Ketika pasar turun kita cuma beli saham terus nggak diapa-apain, itu kita rugi banget gitu. Lalu kemudian stable but trendless. Nah ini ada kondisi yang keempat. Ini adalah kondisi yang stabil tapi nggak punya tren gitu ya, entah itu naik atau menurun, pokoknya stabil aja gitu, gini stabil gitu ya. Nah maka buy and hold ini udah cukup nih, buy and hold udah cukup gitu ya. Kita lihat kenapa buy and hold ini adalah strategi yang terbaik, karena dia meminimalkan cost gitu ya. Pokoknya kalau kondisi market stabil banget gitu, nggak naik dan nggak turun, ya udah kita buy and hold aja gitu. Nah yang berikutnya adalah yang lebih di bawahnya adalah TAA ya. Kenapa? Karena ada transaction cost gitu. Ya padahal market udah gitu aja, cuman stable gitu aja, kenapa kita harus mengeluarkan transaction cost gitu ya. Yang terakhir tentunya adalah PNS ya. Dia ngapain kita menurunkan ya apa namanya jumlah saham? Kenapa? Karena market ya cuma gitu-gitu aja gitu ya. Dan yang terakhir yang paling parah adalah highly volatile. Ini kalau misalkan kondisi market yang sangat volatile, maka yang paling utama adalah PNS. Kita kembali lagi ini mirip ya dengan volatility, kita turunkan apa namanya persentase saham kita dengan PNS gitu ya. Lalu yang kedua adalah BNH, buy and hold ya. Di sini kita lihat kenapa buy and hold menjadi yang nomor 2. Ternyata also not doing well. Nah, yang paling parah adalah TAA. Kalau misalkan highly volatile, kita melakukan TAA ini akan sangat-sangat costly. Kenapa? Karena kita tidak bisa memprediksi tren gitu ya, full trend gitu. Nah, teman-teman kalau misalkan teman-teman lihat di sini ya, yang pertama dan yang kedua ini apa namanya kondisinya lagi baik ya, yang kita suka gitu ya. Yang kita apa namanya market lagi growth gitu ya. Yang nomor 4 ini mirip dengan nomor 1 strateginya. Ya, ketika low volatility dengan tidak ada apa namanya tidak ada trend ya, tapi stabil gitu ya. Ini apa namanya mirip ya strateginya buy and hold, TAA dengan PNS. Barulah yang tidak kita suka yaitu bear market with volatility dengan high volatility. Ini mirip juga ya, kita lihat mirip, tapi perbedaannya ada di sini di urutan TAA dengan BNH-nya. Ya, kalau yang bear market ketika turun itu TAA apa namanya dulu ya, nomor 2 ya, baru yang paling parah BNH gitu ya, kebijakannya yang paling tidak disukai. Kalau misalkan high volatility ini BNH dulu gitu ya, buy and hold kita ikutin aja dulu nih, kan belum tahu nih bear marketnya apa, marketnya lagi bear atau bullish gitu ya. Ya makanya kita pegang aja dulu gitu. Jadi intinya TAA itu adalah paling apa namanya terakhir kalau misalkan yang di nomor 5 ini.